Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita hari ini akan membahas tentang taharah, yaitu apa saja yang di dalam taharah itu. Yang pertama yaitu pengertian taharah, yang kedua yaitu hadas dan najis, yang ketiga yaitu ada tata cara taharah. Nah, adapun pengertian dari taharah, taharah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersuci. Secara bahasa, taharah berarti bersih dari kotoran baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata. Maksudnya di situ kotor yang baik yang bisa kita lihat maupun tidak kita lihat. Nah, secara istilah at-taharah artinya menghilangkan hadas, najis dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan kita tidak sahnya ibadah dan yang lain-lain. Nah, adapun selanjutnya yaitu macam-macam taharah. Profesor Dr. Degja Derajat membagi taharah itu menjadi dua bagian, yakni ada lahir dan ada batin. Nah, suci batin itu maksudnya adalah menyucikan dengan cara bertobat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa yang pernah kita perbuat dulu dan kemaksiatan dulu. Itu cukup dengan kita bertobat. Nah, adapun yaitu kebersihan lahir ialah bersih dari kotoran dan hadasnya. Cara menghilangkannya dengan menghilangkan kotoran itu pada tempat ibadah dan pakaian yang dipakai pada badan seseorang. Nah, adapun selanjutnya yaitu ada hadas dan najis. Nah, hadas ini yang bersifat ruhiyah atau najis yang tidak bisa dilihat, yang menghalangi pelaksanaan sholat. Nah, bersuci dari hadas adalah menyucikan badan dari hadas kecil atau hadas besar. Nah, cara bersuci dari hadas kecil itu seperti apa, Pak? Nah, cara bersuci dari hadas kecil itu dengan memakai air atau bertayamum dengan memakai tanah atau debu yang suci jika tidak ada air. Nah, sedangkan cara bersuci dengan hadas besar itu cukup dengan mandi atau memakai air atau tayamum dan memakai tanah atau debu yang suci jika tidak ada air, seperti itu. Nah, dan hadas ini juga terbagi menjadi dua macam, yakni ada hadas kecil dan hadas besar. Nah, adapun hadas kecil terdiri dari hal-hal yang berikut. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari dubur dan kubur, yaitu dari kemaluan seperti buang air kecil, buang air besar, maupun kentut dan buang angin. Nah, kedua yaitu hilang akal seperti kita tidur kelelap, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Orang yang berhadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu. Jika tidak menemukan air maka dapat dilakukan dengan bertayamum. Nah, adapun selanjutnya yaitu hadas besar terjadi apabila seseorang mengalami hal-hal yang berikut. Nah, pertama yaitu haid, yang kedua empas, yang ketiga yaitu wiladah, yang keempat yaitu keluar mani bagi laki-laki yang mimpi basah. Nah, yang kelima yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh. Nah, apabila seseorang terkena hadas besar maka dapat disucikan dengan cara apa? Mandi wajib. Nah, seperti itu. Tadi kan kita membahas tentang hadas. Nah, yang selanjutnya itu kita membahas tentang najis. Nah, najis ini ada sebuah benda yang bersifat kotor dan akan menghalangi dalam menjalankan ibadah, sehingga diharuskan untuk menyucikannya. Nah, dari pengertian ini dapat diketahui bahwa najis itu mempunyai dua sifat. Nah, yaitu ada benda dan kotoran.
najis yang bersifat benda yaitu bertujuan untuk membedakan najis dengan hadas. Nah, artinya najis itu harus berupa benda. Nah, sedangkan hadas itu tidak harus berupa benda. Nah, contohnya itu seperti keluar angin, kentut termasuk hadas tetapi tidak termasuk najis. Nah, sementara itu najis yang bersifat kotor itu maksudnya adalah tidak ada barang najis, nah melainkan kotoran. Nah, seperti itu. Adapun najis ini terbagi dari 3 tingkatan. Yang pertama itu ada najis muaffafah, najis mutawasitah, najis mughallazah. Nah, yaitu najis najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, adapun contoh dari najis ringan ini seperti kencingnya bayi yang belum umur 2 tahun. Nah, adapun najis mutawasitah ini yaitu najis bergolongan dengan najis sedang, yaitu najis selain dari bayi dan anjing serta babi seperti segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia dan binatang terkecuali air mani, barang cair, dan memabukkan seperti itu. Nah, najis mutawasitah ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada najis ainiyah, yang kedua itu najis hukmiyah. Nah, najis ainiyah itu yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera atau berwujud. Sedangkan najis hukmiyah yaitu najis yang tidak nampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu najis berat, yaitu najis mughallazah. Nah, yaitu najis ini seperti anjing, seperti babi, nah seperti jilatan liur seperti jilatan anjing ataupun liur babi gitu loh. Itu tergolong dari najis yang berat seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu tata cara tahara, yaitu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada dengan cara berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Nah, adapun yang pertama yaitu dengan cara berwudu. Nah, wudu menurut bahasa artinya yaitu bersih dari wudu menurut bahasa artinya yaitu bersih dan indah. Nah, sementara menurut syariat itu wudu adalah membersihkan anggota dengan air suci disertai nilai untuk menghilangkan hadas kecil sebagaimana syarat sah melaksanakan sholat, tawaf, atau ibadah yang lainnya. Nah, adapun tayamum yaitu berarti sengaja atau menyengaja. Nah, artinya tayamum secara ilmu fikih itu adalah menyengaja menggunakan permukaan tanah untuk bersuci, untuk memperbolehkan segala yang dibolehkan dengan wudu dan mandi. Nah, dengan cara menyapu muka dan dua tangan hingga siku menurut secara ketentuan. Nah, seperti itu. Adapun selanjutnya itu mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah menguraikan air pada sesuatu, sementara itu mandi menurut syariat adalah menuangkan air pada seluruh badan serta niat mandi wajib. Nah, niat mandi wajib ini untuk menghilangkan hadas besar seperti keluar mani, haid, dan bersetubuh seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.